Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi Holland. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar teori Holland. Teori kepribadian menurut John Holland adalah konsep dasar yang menganggap bahwa kepribadian individu adalah hasil dari keturunan dan pengaruh lingkungan. Kategori pertama yaitu kategori karir. Teori Holland mengkategorikan karir menjadi 6 kategori utama yang masing-masing mencakup berbagai bidang pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan minat individu. Kategori ini terbagi jadi beberapa bagian. Pertama, realistik, individu yang menikmati pekerjaan yang melibatkan interaksi langsung dengan alam atau objek fisik. 2. Investigasi, individu yang menikmati pekerjaan yang melibatkan penelitian, analisis, dan pemecahan masalah. 3. Selanjutnya, artistik, yaitu individu yang menikmati pekerjaan yang melibatkan kreativitas, estetika, dan ekspresi diri. Selanjutnya, sosial, individu yang menikmati pekerjaan yang melibatkan interaksi sosial dengan orang lain dan menghargai hubungan antar manusia. Selanjutnya, enterprising, yaitu tipe ini individu yang menikmati pekerjaan yang melibatkan inovasi, pengambilan resiko, dan pengembangan bisnis. Next, konvensional, yaitu individu yang menikmati pekerjaan yang melibatkan rutinitas, kepatuhan terhadap aturan, dan kepatuhan terhadap orang lain. Selanjutnya, pendekatan, yaitu teori Holland menggunakan pendekatan yang berbasis pada pengamatan dan pengujian untuk mengidentifikasi minat, kemampuan individu. Ini melibatkan serangkaian tes yang dirancang untuk mengevaluasi preferensi karir individu berdasarkan kategori karir yang telah didefinisikan. Baiklah, sebaiknya ada karakteristik teori kepribadian menurut John Holland memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada interaksi individu dengan lingkungan. Teori Holland ini menganggap bahwa interaksi individu dengan lingkungan tersebut dapat menghasilkan karakteristik pilihan pekerjaan dan pengaruhi pilihan karirnya. Yaitu selanjutnya ada konsep minat. Teori ini menganggap bahwa minat sebagai dasar dari terbentuknya kepribadian seseorang. Tipe kepribadian, Holland mengidentifikasi 6 tipe kepribadian, yaitu ada realistik, investigatif, seniman, sosial, pengusaha, dan orang rutin. Selanjutnya ada model orientasi. Teori Holland mengembangkan model-model orientasi yang berbeda, yaitu ada Riaset Holland membagikan kepribadian tersebut dalam 6 tipe, yaitu ada realistik, investigasi, heuristik, sosial, enterprising, dan interpersonal. Kepribadian dan pilihan karir. Teori ini mendalamkan bahwa faktor-faktor kepribadian mendasarkan pada pilihan karir. Selanjutnya ada praktis dan konseling karir. Teori Holland mempengaruhi perkembangan persediaan minat, penilaian karir, klasifikasi informasi pekerjaan, dan konseling karir. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan dari teori Holland, yaitu memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan yang menjadikan alat yang berguna dalam pengembangan karir dan konseling karir, tetapi juga memiliki beberapa batasan. Berikut adalah beberapa batasannya. Yang pertama itu ada teori Holland ini menawarkan kerangka kerja yang sederhana dan mudah dipahami mengenai minat dan lingkungan karir. Yang kedua itu ada pendekatan berbasis minat, di mana menggabungkan beberapa konstruksi dari psikologi kepribadian, perilaku, kejuruan, dan psikologi sosial, termasuk teori persepsi diri dan stereotip sosial. Selanjutnya itu ada prediksi hasil positif. Teori Holland ini menganggap prediksi bahwa semakin tinggi derajat kesesuaian antara
karakter individu dan pekerjaan, maka semakin tinggi derajatnya. Selanjutnya ada kelemahan dari teori Holland. Kelemahannya itu adalah kurangnya peninjauan proses perkembangan yang melandasi perkembangan ke-6 tipe kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam perkembangan itu. Yang selanjutnya itu ada teori Holland ini menunjukkan pada taraf integrasi yang mungkin tingkat pendidikan sekolah tertentu. Adanya pertanyaan yang apakah masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pilihan karir. Selanjutnya itu ada keseluruhannya itu teori Holland ini menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami minat dan kepribadian individu dalam memilih karir yang sesuai. Penerapan dalam pelayanan konseling di sekolah dan luar sekolah dalam bentuk program. Penerapan teori Holland dalam pelayanan ini sebagai berikut. Teori Holland berikut adalah beberapa cara penerapan teori. Yang pertama, program identifikasi minat dan kemampuan. Yang pertama, tujuan mengidentifikasi minat dan kemampuan siswa. Yang kedua, program konseling karir. Yang pertama, tujuan memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa dalam memilih karir. Yang kedua, metode konselor dapat digunakan informasi dari tes kepribadian. Yang ketiga, hasil meningkatkan kesempatan siswa untuk menemukan karir yang sesuai dengan kepribadian. Tiga, hasil informasi tentang tipe kepribadian siswa yang dapat digunakan untuk memberikan saran karir yang sesuai dengan kepribadian mereka.